mau beli kopi deh gitu. Mungkin misalnya saya sebut satu merek ya, Starbucks gitu ya. Terus biasa beli di Starbucks yang di satu store tertentu. Terus pertama beli, oke, kita selalu membeli satu menu yang sama misalnya. Satu menu yang sama itu adalah misalnya cappuccino, udah. Terus besok datang lagi cappuccino lagi dan lama-lama si baristanya udah mulai kenal nih sama kita. At the end kita nggak perlu nyebutin lagi seperti biasa, iya oke. Nah di situ kita udah membangun satu engagement, udah ada apa ya namanya? Oh, kalau misalnya saya ke tempat kopi lain, saya mesti ngomong dulu nih, saya maunya apa gitu kan. Tapi kalau misalnya saya ke tempat yang sama, saya udah nggak perlu ngomong lagi, ngejelasin seperti biasa ya, iya oke gitu kan. Jadi udah ada satu experience yang kita alami bahwa oh kalau di situ udah enak. Sama halnya kalau misalnya jualan online juga sama ya gitu kan. Kalau kita sudah biasa tempat, misalnya deh barang-barang yang mungkin kita ada repeat purchase-nya, misalnya kayak let's say kalau ibu jualan beli Pampers gitu ya. Saya tuh kalau beli Pampers setiap bulan pasti saya akan ke tempat yang sama gitu karena saya udah tahu mereka selalu nganterinnya juga udah nggak perlu nyari-nyari lagi alamatnya segala macam dan saya selalu percaya itu. Jadi saya nggak akan pindah ke tempat karena saya punya experience yang sangat baik di melakukan transaksi di tempat tersebut gitu. Lebih kayak gitu. Kemudian kalau tadi ngomongin media relations, kaitannya berarti dengan media coverage. Nah, buat apa ada experience tapi nggak ada orang yang tahu. Jadi, di sisi lain, media coverage itu apa? Ini, jadi lebih ke arah informasi yang disampaikan oleh media sebagai suatu berita atau hiburan, atau suatu informasi yang bersifat menghibur, yang bisa mempengaruhi atau mempengaruhi si audiens gitu, mempengaruhi customer juga. Karena dia akan membentuk satu opini nih terkait satu perusahaan tertentu gitu. Misalnya, kalau misalnya coverage-nya bagus, ya opini orang-orang juga bakal bagus gitu. Tapi kalau misalnya coverage-nya jelek, disampaikan hal-hal yang jelek, nah itu juga akan berpengaruh. Misalnya, saat kita misalnya ada satu perusahaan nih gitu kan, ada kasusnya misalnya dibilang kalau dari awal bilang nggak ada bahan pengawet, ternyata tuh berbahaya dan ada bahan pengawet segala macam, dan itu diangkat sama media. Nah berarti kan efeknya bisa jadi tidak, orang jadi nggak mau beli ke sana lagi gitu kan. Atau yang mungkin yang udah besar deh gitu, kayak misalnya Pizza Hut gitu, tiba-tiba ada satu berita bahwa kemarin sempet tuh bahwa ada salah satu produk kadaluarsa gitu kan. Nah itu kan jadinya orang-orang jadi wah bahaya nih gitu kan. Nah namun kalau misalnya pemberitaannya bagus gitu, bisa misalnya melakukan donasi kemana segala macem, nah itu pasti orang-orang juga opininya juga bagus gitu. Jadi pemberitaan dari media itu tuh sangat mudah sekali mempengaruhi opini publik gitu. Nah saya lanjut ke topik berikutnya. Oke, close dulu. Jadi gini, kalau berdasarkan satu data, bahwa lebih dari 50% customers itu melihat satu iklan itu lewat sosial media, gitu. Misalnya kita tahu nih, Sosro baru mengeluarkan produk baru, 50% tahunya adalah dari sosial media, gitu. Nah, 22% itu dari online channels, misalnya media online gitu kan. Jadi kalau sosial media itu seperti Instagram, Facebook, Twitter, nah itu sosial media. Nah, 2% itu dari online, other online channels tuh bisa jadi kayak online media, news media gitu kan. Atau offline channels. Kalau offline channels itu bisa dari billboard, dari TV juga bisa gitu kan. Nah, tapi kalau sosial media, siapa sih yang mendrive pertumbuhan dari discovery-nya di sosial media? Saya bisa bilang bahwa itu adalah berkat perpanjangan tangannya influencers di sini. Influencer tuh bisa macam-macam.
bisa influencer food, bisa influencer beauty. Jadi tergantung. Jadi kalau misalnya kita misalnya mau pakai satu influencer nih buat publish produk kita gitu kan, ya pastikan influencer yang kita pilih juga sesuai sama bidangnya. Kalau kita jualan apa namanya produk kecantikan gitu, kita bisa pakai nih Olivia Lazuardi misalnya. Kalau yang di sini saya share ya, ini misalnya Mega Iskanti itu lebih ke arah hijab. Jadi kalau misalnya mau kasih dan dia juga punya clothing line sendiri gitu. Kalau mau yang lebih ke arah makanan, jadi review-review makanan gitu. Nah itu bisa ke influencer untuk makanan gitu. Bapak Ibu, sorry saya mau sedikit tanya dulu, ada tanggapan nggak untuk memastikan bahwa semuanya ada? Bayar influencer itu enaknya gimana, Bu? Pakai uang, Mm-mm. pakai produk kita digratisin ke dia. Oke, kalau influencer, uh, biasanya setiap influencer itu punya tarifnya masing-masing gitu. Jadi misalnya, oh kalau saya maunya dikasihnya tarifnya segini plus produknya. Tapi ada juga yang ngasihnya misalnya uang aja atau produknya aja kayak gitu. Nah, tapi Bapak Ibu harus jeli juga nih melihat influencer karena maksudnya gini, influencer itu kan kalau misalnya dilihat di sini ya, kalau ngelihat followersnya banyak banget gitu. Tapi kita nggak tahu followersnya itu organik atau nggak organik, means apakah followersnya itu beneran akun atau enggak gitu. Kalau misalnya kayak gini nih, kalau saya kasih lihat ada centang-centang birunya, itu biasanya dia memang sudah terpercaya, sudah kredibel dan harganya pasti mahal gitu. Kalau misalnya kita bisa pakai agensi ya biasanya untuk menentukan oh mau sharing kemana gitu kan. Namun belum tentu engagementnya tinggi. Engagement tinggi dalam arti gini, oke dia followersnya banyak, tapi followersnya itu sesuai nggak sama target market Bapak Ibu gitu. Misalnya gini, oke kita jualan makanan nih, tapi kita ngasih followersnya, ngasih share-nya ke makanannya, tapi sebenarnya makanan untuk bayi. Berarti kan lebih fokusnya, oh ya udah, misalnya mom and baby misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya influencernya makanan, tapi makanan yang ekstrim-ekstrim kan nggak pas gitu kan. Nah, tapi mungkin exposure-nya tinggi, tapi tidak sesuai sama target marketnya kita gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi dulu ya. Oke. Nah, ini bedanya media sama influencer. Kalau tadi saya bilang mungkin 50% lebih itu katanya adalah orang-orang lebih tahunya dari sosial media. Sosial media yaitu melalui influencers ya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya media sama influencer? Informasinya sebenarnya berbeda. Kalau media itu biasanya ngasihnya informasi atau data. Jadi datanya itu lebih ke arah benar-benar 5W1H. Karena kalau dari sisi jurnalistik itu standar ya pakemnya. Kalau dalam membuat satu berita harus ada 5W1H gitu. Text with some image gitu. Text with some image. Kadang-kadang kalau sekarang kalau mereka nggak dapet foto, mereka akan ngambil dari mana gitu kan. Tapi kalau influencer nggak boleh gitu. Kalau biasanya mereka satu ilustrasi nih, misalnya makanan ini gitu kan, ya udah harus ada gitu. Tapi ada kemungkinan juga mereka tulis itu tuh ilustrasi gitu, nggak sebenarnya gitu. View when I visit you. Ya udah kita bisa ngelihat kalau kita buka medianya itu kan gitu. Jadi kalau misalnya ini kita beriklan di sosial di media massa ya gitu kan. Media massa tuh lebih ke arah koran. Kalau sekarang kan bisa ada online media kayak detik.com, kayak Okezone gitu-gitu. Nah, atau dari TV, bisa dari pokoknya bentuknya seperti berita gitu ya. Bentuknya berita yang bisa soft news, bisa hard news. Terus kemudian institution talking to me. Nah, yang akan berbicara adalah seseorang, satu lembaga. Karena gini, mereka pasti punya standarnya sendiri. Oke, untuk Okezone misalnya, dia kalau misalnya targetnya ke atas atau ke bawah gitu, dia akan menyesuaikan sama target marketnya dia gitu. Jadi bagaimana dia berbicara ya udah gitu. Bisa jadi kaku, bisa jadi kalau memang untuk anak-anak muda agak lebih luas bahasanya, tapi dia akan menyesuaikan sama standarnya lembaganya mereka gitu.
informatif pasti ya, sorry ini typo dikit, informatif, dan harus dipastikan dia credible information karena media itu tuh punya apa namanya kode etik bahwa mereka harus share something yang credible gitu, yang bisa dipercaya. Kemudian kalau kita bandingkan dengan influencer, nah influencer pasti lebih memberikannya tutorial atau review gitu. Jadi misalnya saya bandingin ya, kalau misalnya sorry, kita mau ngomongin soal restoran. Nah, kalau media pasti akan ngasih taunya informasinya seperti apa. Jadi dia akan mengedepankan alamatnya ada di mana, siapa yang punya, segala macam gitu kan. Tapi kalau influencer, lebih ke arah dia akan langsung fokus ke makanannya misalnya. Oke, ini makanannya kayak gini. Kalau misalnya kita mau masuk, pertama kita mesti booking dulu, ngapain. Dia ngasih review. Gitu, itu influencers. And image and video with some text. Dia nggak akan segan-segan ngasih video yang banyak, karena memang itu kerjaannya, bikin konten. Nah, jadi kalau misalnya nih, Bapak Ibu misalnya ada punya rumah makan, dan mau mengundang dua-duanya nih, media sama influencer. Media itu cuma mau datang, ya udah makan, terus apa nih informasi yang bisa dia share di medianya dia. Tapi kalau influencer enggak, perintilan-perintilan kecil-kecil tuh pasti jadi fokusnya mereka. Jadi mereka senang tuh, misalnya, oh ini ada dekorasinya lucu, ini bisa jadi tempat foto yang instagramable, atau segala macam gitu kan. Mereka akan ngasih komen-komen di setiap langkahnya mereka akan ngasih komen-komen gitu. Nah, kalau misalnya bisa dilihat di timeline-nya dia. Jadi kadang-kadang bahkan seorang influencer itu juga bikin apa ya, gimana orang-orang tuh bisa mengeksplor dia punya konten gitu. And kalau tadi media itu lebih ke arah institusi lembaganya gitu kan yang ngomong ke kita, ini lebih ke arah a friend talking to me. Jadi kan dia akan memperlakukan si audiens itu sebagai teman gitu. Guys, jadi lihat ini ya. Ini tuh rasanya kayak gini. Mungkin tambahan ini, kalau aku sukanya kayak gini gitu. Jadi dia akan ngasih opini ya seperti testimoninya seorang teman gitu kan. Dan dia akan lebih banyak bercerita, storytelling gitu kan. Jadi dari sisinya dia gitu kan. Dan jadi lebih memberikan satu pengalamannya dia seperti apa selama dia menggunakan atau dia ke restoran itu gitu. Nah, kalau dibilang kredibel atau enggak, nah saya nggak bisa memastikan gitu kan, karena at the end kalau misalnya influencer tuh pasti dibayar gitu, biasanya dibayar kayak gitu. Mungkin kalau yang masih baru-baru dia akan lebih ke arah cari konten dulu kemana-mana, baru deh sampai akhirnya dia sudah dapat dapat apa ya namanya, dapat panggung, dapat tempat gitu, dapat banyak viewer, baru deh dia akan ada tarifnya sendiri gitu. Nah, apa samanya same treatment. Jadi kalau misalnya mau mengundang media atau misalnya pengen posting sesuatu hal dari media atau dari influencer, pastinya same treatment gitu. Jadi nggak perlu dibedain ya kalau media tuh kayak gini, kalau influencer tuh kayak gini gitu. Karena beberapa orang mungkin masih lebih mempercayai media dibandingkan influencer. Apalagi sekarang banyak kasus-kasus kemarin influencer tuh yang penting asal dibayar dia akan posting gitu kan. Jadi dia nggak mau tanggung jawab sama hasilnya tuh seperti apa gitu. Karena kan dia memberikan review ya kayak gitu. Tapi different konten, pastinya kontennya berbeda ya. Kalau yang namanya tadi saya bilang, oke, kalau ini dia akan lebih mengedepankan informasinya, kalau ini lebih mengedepankan experience-nya gitu. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ibu mau tanya, kenapa Indomie sekarang udah nggak ada gambar mie-nya di piring gitu, Bu? Itu maksudnya gimana? Gimana? Ada apa? Tanya Indomie. Indomie, heeh. Sekarang di piring itu udah nggak ada gambar Indomie-nya, itu gimana? Ya, jadi kalau kemarin, kalau dari konten yang di-share sama Aston Salim tuh direkturnya, CEO-nya Indofood ya, itu memang mereka tuh gini, Indomie itu kan udah punya nama ya, gitu kan. Jadi dia memang sengaja bikin nggak ada gambar mie-nya karena untuk menghormati bulan puasa kayak gitu. Beberapa brand memang sengaja melakukan hal-hal kayak gitu agar maksudnya dia memastikan eksistensinya masih ada gitu. Jadi kayak
Sebenarnya kalau kayak Indomie dia udah pasti laku gitu kan. Jadi dia lebih ke arah harus melakukan satu breakthrough gitu, melakukan satu kegiatan yang memang bikin orang tuh penasaran gitu. Sebelumnya dia pernah bikin kayak nge-share bahwa nanti mau bikin Indomie rasa boba gitu kan. Ternyata itu cuma bohong pas 1 April, karena kan April Mop ya, biasanya kan orang bohong gitu kan di 1 April gitu. Nah, makanya satu hal juga yang memang dilakukan sama Indofood, salah satunya produk Indomie, adalah menghilangkan gambar mie-nya. Jadi lebih ke arah, jadi ada beberapa perusahaan yang sudah punya, ada yang gini, itu PR-nya memang jalan banget sih, karena Indofood tuh kan udah brandnya udah terkenal banget gitu. Jadi dia nggak perlu melakukan apapun sebenarnya udah laku. Tapi dia harus tetap mempertahankan reputasinya gitu, untuk mempertahankan reputasi dan mempertahankan eksistensinya. Nah, itu salah satunya sih, bikin satu hal yang mungkin dianggapnya nyeleneh, tapi tujuannya lebih ke arah, kalau kemarin dibilangnya tujuannya ke arah untuk menghormati bulan puasa. Karena kan Indomie itu dia cukup sombong untuk menyatakan bahwa Indomie itu bisa bikin orang ngiler kan, apalagi lagi bulan puasa gitu. Apalagi sekarang mungkin lagi kondisi pandemi kayak gini, enggak semua orang mungkin dapat rezeki yang banyak gitu untuk bisa menikmati buka puasa dan sahur dengan makanan yang berlimpah. Seperti itu, Bu. Oke, ini saya baca dari chat ya. ROI itu apa? Apa harus semacam properti? Oke, ROI adalah return of investment. Jadi lebih ke arah gini, kalau kita ngomongin bisnis plan, kita mesti ada targetnya. Jadi misalnya gini, modal kita 10 juta. Nah, balik modal nggak nih? Gitu. Kalau tadi saya share nih ya, kalau dari sisi PR, sisi marketing, kalau dari sisi marketing, ROI itu lebih ke arah investasi nih. Misalnya gini, kita bikin iklannya harganya sekian, ya kan? Harganya sekian. Nah, dengan harga sekian kita beriklan, itu apakah bisa balik modal? Gitu. Jadi kita mesti pastikan iklan itu kan kalau di TV itu mahal banget gitu. Kalau kita misalnya pakai sponsor di sosial media itu mungkin lebih murah gitu. Cuma mesti terus-terusan gitu kan ya. Nah, kalau misalnya dengan dana marketing yang kita keluarkan segitu, apakah akan balik modal apa enggak gitu. Itu marketing. Tapi kalau misalnya PR, kita lebih melihat ke arah uh, exposure. Jadi misalnya gini, kalau misalnya nih kita minta tolong satu temen untuk sharing dong apa produk kita nih. Nah, dia punya apa namanya exposure, apa namanya, dia punya pengaruh tuh seberapa besar sih sama teman-temannya. Kalau misal mau cara mudahnya kayak PR nih misalnya, oke kita jualan mukena gitu misalnya, jualan mukena. Terus kalau misalnya kita beriklan, nah itu kan biayanya segitu tuh. Tapi kalau misalnya kita melakukan satu hal yang berbeda nih, misalnya kita tahu nih teman kita nih cukup terkenal gitu kan, terus kasih ke dia, biaya dong kita kasih ke dia. Tapi dalam apa exposure-nya, apakah dia itu cukup bisa menyebarkan jadi apa ya, jadi seseorang yang bisa menyebarkan bahwa mukena kita tuh bagus gitu misalnya. Nah itu biayanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lebih ke arah, bukan, kalau marketing tuh lebih ke arah biayanya berapa, balik modalnya berapa, tapi kalau kita, jadi orang-orang tuh tahu. Nah memang kalau misalnya marketing sama PR, marketing itu lebih cepat tapi tidak tahan lama gitu. Tapi kalau misalnya kayak gini deh, jualan makanan murah nih, tapi besoknya kita turut karena nggak sesuai sama modalnya. Nah, tapi kalau misalnya PR tuh jangka panjang, kita ngeluarin uang sekarang, nanti kita berasanya baru berapa tahun lagi, pelan-pelan, tapi jangka panjang gitu. Itu ROI. Oke, ya modal kembali ya. Oke, thank you Mas Hasan. Terus kemudian ya media massa sekarang Indomie udah nggak ada ya, itu udah jawabannya tadi ya. Ada lagi ibu-ibu yang mau ditanyain Bapak Ibu? Oh, tanya saya, Bu. Silakan Bu Karisya. Iya, saya masih belum ngerti PR sama marketing itu. Kalau PR kan tadi jangka panjang ya. Itu dia jadi sistemnya itu dia
Maksudnya dia kontraknya itu sekitar berapa lama periodenya untuk bisa pakai PR? Oke, jadi gini, em, antara marketing sama PR tuh lebih ke arah bedanya adalah lebih dari aktivitasnya gitu kan. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kalau misalnya dari konsep marketing tuh ada yang namanya promotion tools. Nah, promotion tools itu salah satunya adalah PR gitu. Jadi sebenarnya PR itu adalah bagian dari marketing tools gitu kan. Marketing alat marketing itu apa aja, misalnya kayak iklan. Jadi kita tuh bisa milih sebenarnya kita punya satu produk nih, kita mau cara mempromosikan produk kita tuh pakai apa gitu kan. Bisa iklan, iklannya mau di mana, itu juga banyak pilihan tuh. Kalau di TV sekian harganya, di radio sekian. Nah, tapi kalau misalnya PR lebih ke arah kita melakukan satu kegiatan yang lebih fokusnya ke arah brandnya kita gitu. Dapat duit nggak? Enggak. Tapi orang jadi tahu produknya kita apa. Lebih kayak gitu. Jadi kegiatan PR sama kegiatan marketing lebih kayak gitu sih. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya mau pakai lebih ke arah gini. Kalau marketing benar-benar kita mengeluarkan biaya kayak iklan deh gini. Kalau iklan kita keluar duit nggak? Ya keluar duit pasti. Tapi kalau misalnya PR kita lebih ke arah membangun satu hubungan sama seseorang yang mungkin berpengaruh besar gitu. Kayak misalnya tadi kalau saya bilang influencer tuh lebih ke arah PR sebenarnya, cuma influencernya kayak apa, kayak gitu, mesti dipastiin dulu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya yang namanya uh, satu satu restoran gitu, satu tempat makanan, terus tiba-tiba kok rame banget gitu, antriannya panjang banget gitu ya, kok panjang banget gitu, terus itu kan jadi semacam apa ya, orang tuh jadi penasaran kan, ini kenapa ya kok panjang banget, jadi akhirnya mau nyoba kan gitu, dibilangnya kok viral ya di mana-mana segala macam. Kita lihat deh yang namanya, mungkin kalau yang saya bilang namanya dulu sempat viral yang ada Milo apa tuh, Milo Milo apa ya namanya, es serut Milo, es kepal Milo ya, iya es kepal Milo gitu kan. Nah itu nggak tahan lama karena dia memang naiknya tinggi banget gitu kan. Itu nggak tahan lama karena ya nggak bisa mempertahankan juga gitu. Karena dia memang nggak punya satu apa nih dasar basicnya tuh nggak ada gitu kan. Dari misalnya dibilang dari Milo juga bukan gitu kan, dari cuma satu ide bahwa itu kan biasanya dari Thailand ya kalau nggak salah gitu kan. Jadi harus kalau dari sisi PR dia tuh pelan-pelan, dia nggak naik terus-terusan, dia pelan-pelan kegiatannya gitu, tapi dia bisa bertahan lama gitu, karena strateginya harus bisa mempertahankan istilahnya gini loh, hubungan sama si customernya gitu kan, terus jadi harus kayak tadi saya bilang kayak case-nya Indomie gitu kan, Indomie tuh dia selalu bikin satu hal yang tiba-tiba nih kemarin ada di media gitu kan, ini loh yang bikin ininya Indomie gitu kan, terus tiba-tiba jinglenya Indomie jadi hal yang lagu-lagu yang jadi lagu wajibnya misalnya kayak gitu. Jadi beberapa hal yang dilakukan tuh untuk naikin nama brandnya gitu. Tapi kalau misal marketing benar-benar kita jualan produknya, menjual produknya gimana caranya this product orang tuh tahu, orang tuh mau beli gitu. Tapi kan maksudnya gini, kalau misalnya nih satu rumah sakit deh gitu kan, dia cuma pengen udah nih kita kasih pengobatan gratis gitu kan misalnya, tapi tidak dengan layanan yang baik gitu kan, besok-besok orang juga mungkin nggak akan balik ke sana gitu kan. Tapi kalau PR dia nggak akan melakukan hal yang lebih promo-promo kayak gitu enggak, tapi lebih karena benar-benar memastikan apa ya, image si rumah sakitnya tuh benar-benar baik gitu. Gimana caranya? Misalnya akses buat tanya jawabnya gampang, terus kita tahu. Jadi gini, seorang PR itu harus lihat nih setiap hari, makanya hubungannya sama media relations. Dan jadi gini, setiap hari info-info terkait perusahaannya itu apa aja sih yang ada di sosial media, yang ada di berita, itu apa aja yang ada di TV. Jadi dia harus memastikan bahwa kalau memang beritanya jelek, dia akan langsung melakukan satu tindakan nih, biar berita jeleknya itu turun, nah naik lagi berita yang baik kayak apa. Berarti kalau kita pakai PR itu bisa sekaligus request langsung untuk perantara ke media untuk Bisa press aja, release-nya. bisa. Oh, Jadi bisa membantu ya dia. Maksudnya kalau sekalian gitu. jadi gini, kalau misalnya kita pakai ada agency
ya pakai agency. Biasanya kita akan kalau misalnya mau pakai PR bisa dibantu sama PR agency. PR agency itu bisa membantu semuanya misalnya. Jadi misalnya gini, produknya ini A. Oke, apa sih produknya misalnya boba nih. Oke, boba kan lagi in banget kemarin tuh sempet gitu kan. Boba-boba minuman yang pakai boba gitu kan lagi, oh orang lagi di mana-mana orang minum itu gitu kan. Nah, sementara pesaingnya juga pasti udah banyak kan. Nah, tapi kegiatan apa nih gitu dari PR agency mereka bisa bantu gitu kan. Lebih kayak konsultan gitu kan, bisa bantu nih kegiatan apa yang bisa mereka lakukan agar bobanya ini bisa naik gitu. Kayak kemarin tuh sempet ya Gongcha tuh kemarin sebelumnya sempat masuk Indonesia terus gagal. Nah mereka ini kesempatan terakhir mereka masuk Indonesia lagi. Kalau mereka gagal lagi mereka nggak boleh masuk Indonesia lagi. Apa yang harus mereka lakukan biar mereka bisa bertahan di sini di Indonesia gitu. Sementara pesaingnya udah banyak, ada chat time, ada pokoknya udah banyak banget gitu. Nah, dia mau masuk, dia nentuin dulu nih targetnya, kelasnya yang mana nih? Kelas yang atas banget atau yang bawah banget? Biasanya kan gitu yang laku ya, yang murah banget atau yang mahal banget gitu kan. Nah, tapi worth nggak gitu kan, sesuai nggak sama harga yang kita bayarkan gitu. Kalau saya beli ini harganya lumayan, terus jadi kita mesti survei dulu pasti. Nah itu biasanya kalau PR agency akan membantu melakukan hal kayak gitu. Mau pakai influencer, oke influencer siapa? Yang memang exposure-nya tinggi. Influencer itu terkadang misalnya gini, kita nggak bisa menyebut satu selebgram yang punya followers banyak itu sebagai influencer, karena belum tentu mereka memberikan pengaruh kepada followersnya gitu. Misalnya ini anak-anak nih gitu, sempet kok berapa kali gitu ya, ada satu perusahaan dia cerita gitu, dia pakai satu agensi gitu ngasih nih influencernya posting, udah tapi nggak ada apa-apa gitu loh. Jadi nggak ngaruh. Jadi setelah biasanya kita bisa hitung kalau apalagi kalau namanya media monitoring ya, misalnya kita melakukan satu press conference nih gitu kan. Nah biasanya kalau PR itu, jadi gini, bedanya kalau PR sama marketing adalah kalau misalnya kita iklan tuh kan bayar. Tapi kalau PR itu kita naruh di media tuh nggak bayar. Gimana caranya nggak bayar? Kita undang dia, ajak makan, gitu. Jadi ajak makan gratis. Nanti dikasih apa teng-tengan kayak kita lagi mau acara apa sih namanya syukuran gitu ya, gitu kan. Undang gitu kan, di treat lah gitu. Itu bayar nggak gitu. Tapi influencer biasanya bayar. Tapi kalau media nggak bayar. Karena media itu mereka harus memberikan satu artikel yang memang benar-benar real gitu. Ya in return mereka dikasih apa? Dikasih makan, dikasih apa nih contoh produknya kayak gitu. Jadi biasanya ada kegiatan yang seperti itu gitu. Tapi untuk Ada lagi. kerjasama sama PR kita beda sama kayak ngundang media ya, harus ada press release kayak gitu-gitu. Gini, itu salah satu kegiatan PR. Jadi kalau misalnya gini, PR itu kan ada, jadi gini, kita bisa jadi PR untuk satu perusahaan itu ada PR-nya sendiri. Atau kalau dia tidak mau dia udah pakai agensi. Karena agensi itu sebenarnya mahal banget cuma gitu kan. Jadi cuma memang semuanya diurusin sama halnya kalau misalnya kita bikin acara ada IO-nya gitu kan. Kayak gitu sama. Bisa nggak kita bikin sendiri? Bisa. Cuma kan maksudnya gini, kita nggak tahu exposure-nya tinggi atau enggak, ini atau enggak gitu. Jadi mereka yang bisa menentukan gitu kan. Oh, influencer ini tuh engagement-nya bagus gitu. Jadi bisa pakai ini dan mereka punya akses ke sana. Biasanya setiap influencer tuh punya kayak apa ya namanya? Satu manajernya yang bisa ini grupnya si A, si B, si C, si D gitu kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya gini, modalnya belum cukup nih buat ke PR agency atau misalnya kita ya udah kita cari cara sendiri untuk melakukan itu gitu. Misalnya kayak sempet waktu itu saya pernah lihat ada restoran apa ya gitu, dia bikin satu kegiatan makan gratis gitu kan, bayarnya pakai doa apa ya WhatsApp kalau nggak salah atau apa gitu, pokoknya ada satu restoran gitu kan. Nah itu namanya PR, dia gimana caranya biar orang tuh tahu, terus ya udah pelan-pelan gitu kan, oh ya ini tahu, jadi terkenal lewat kayak gitu. Nanti terus misalnya ada media, kita nggak perlu bayar media yang akan datang sendiri. Kalau memang kegiatan kita tuh memang benar-benar positif gitu. Yang pasti ya harus ada kenalan media dulu nih. Boleh dong di apa namanya diangkat nih gitu kan, kayak gitu. Kayak
acara-acara di TV juga kan udah mulai banyak yang nggak laku. Nah, itu mereka pasti bikin satu konten di Instagram, di Facebook gitu kan. Jadi biar misalnya tiba-tiba ada cuplikan nih acara ini talk show, acara tonight show. Jadi orang oke, acaranya lucu ya gitu kan. Terus akhirnya mau nonton gitu, biar ratingnya tinggi lagi gitu. Jadi lebih ke arah PR ada PR agency, tapi tadi saya bilang kalau memang nggak semua perusahaan itu sangat stabil untuk hire PR agency gitu. Jadi biasanya mereka akan melakukan satu pikiran itu sendiri. Ya udah kita cari strategi sendiri gimana perusahaan kita tuh bisa membangun, pokoknya ya udah membangun hubungan sendiri sama misalnya oh ya udah nih tadi produknya kita misalnya produk kecantikan, oh ya udah kita datanglah ke satu salon gitu kan, boleh dong kerjasama gini segala macem gitu kan. Yang pasti PR itu harus sangat tulus karena nggak bisa yang kayak tiba-tiba kita datang terus apa namanya nawarin satu produk gitu kan, harus kayak benar-benar berteman gitu kan. Jadi sama halnya dengan kalau sama media ya, benar-benar kita harus sangat tulus sama mereka gitu kan, sama media. Jadi mereka pun kalau misalnya mau posting satu kegiatan yang baik terkait usaha kita, itu tuh bukan karena apa ya namanya, bukan karena dibayar, tapi karena memang oh ya udah mereka butuh konten, pasti mereka butuh konten. Tapi siapa nih yang akan mereka angkat ceritanya? Kalau misalnya hubungannya nggak terlalu deket gitu. Beberapa agensi, misalnya perusahaan ini ya, mereka ngundang media nih, belum tentu media mau datang kalau mereka nggak punya satu kedekatan sama orang tersebut gitu. Tapi kalau mereka udah deket, kita tinggal chat aja. Tadi aku udah kirim email ya, datang ya besok. Oke, siap gitu. Jadi memang berdasarkan kedekatan. Jadi harus apa ya namanya satu kalau misalnya ngurus semuanya sendiri ya harus ada orang yang benar-benar warawiri kesana kemari, ikut misalnya gini, ikut seminar, terus nanti kenal-kenalan, gini, aku produknya ini loh, gini. Nah, itu PR. Jadi benar-benar memperkenalkannya lebih ke arah bukan jualan gitu. Jadi kayak kalau jualan bisa aja kan, maksudnya gini, bisa aja kan saya datang ke seminar nih, terus tiba-tiba jualan nih, gitu kan, laku nggak? Laku. Tapi abis itu besok orang mau nyoba lagi nggak? Nggak, belum tentu gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih sampel, nih gitu, kalau nggak suka nggak apa-apa, santai aja kok, nggak usah beli gini gitu kan. Tapi kalau misalnya dari awal impressionnya udah bagus, udah seneng, udah orang akan lanjut gitu. Lebih seperti itu, Bu. Gimana, ada lagi? Ada yang nanya bedanya humas sama PR apa, Bu? Oke. Sebenarnya kalau PR kan public relations itu bahasa Inggrisnya aja, sama humas gitu. Cuma lebih memang yang lebih kalau PR humas tuh mungkin lebih ke arah sebenarnya sih sama aja ya. Kalau humas mungkin lebih dikenal untuk corporate seperti pemerintahan kayak gitu, lebih dikenalnya. Tapi sebenarnya sama aja kok. Gitu, Bu. Ibu, kalau beer brand itu kan pernah nanya, beer brand itu apa buat kamu ke konsumen gitu, itu maksudnya gimana, Ibu? Beer brand apa itu apa ke konsumen itu termasuk? Oke. Saya mau share dulu nih terkait beer brand ya. Beer brand itu kan kalau Bapak Ibu kenalnya beer brand itu sebagai susu yang buat apa sih? Kalau yang saya tahu nih, misalnya gini, kalau beer brand itu biasanya susu yang satu nih, kalau misalnya udah mau sakit, minum beer brand nih, gitu kan. Ada juga kalau misalnya, keracunan, minumnya beer brand, gitu kan. Karena itu salah satu susu yang cukup premium ya, harganya juga, gitu kan. Dan mungkin khasiatnya juga langsung lah terasa, gitu kan. Nah, sebelumnya beer brand itu sempat mau mengubah satu image-nya dia, yaitu untuk lebih ke arah kalangan anak muda. Kalau biasanya kan bear brand tuh lebih nggak jelas gitu iklannya juga kan ya. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah ngeliat iklannya naga, tapi susunya beruang, logonya beruang, tapi susunya susu sapi gitu kan. Di sisi lain dia mau mengubah image nih, kemarin dia bikin satu acara, judulnya apa ya kemarin ya, pokoknya intinya dia mau ngasih bahwa bear brand tuh bisa jadi temen kita di mana aja loh. Kayak misalnya kalau kayak Pocari Sweat deh gitu kan. Pocari Sweat kan lebih ke arah mungkin lebih muda ya gitu kan. Untuk energi segala macem. Nah, ini lebih ke arah
si Bear Brand juga pengen bikin satu kayak gitu. Jadi dia sempat bikin tuh satu kegiatan di pelatarannya Senayan City. Nah, dia bikin di mana di situ dia bisa apa ya namanya? Kasih tahu ke publik bahwa sekarang brand image dia tuh ini loh lebih ke anak muda, lebih ke semangat, lebih kayak gitu. Jadi lo mau jadi apa? Lo tuh bebas jadi apa aja gitu. Jadi kayak gitu. Mungkin pertanyaan lebih ke arah itu ya. Nah, yang jalan itu adalah PR-nya, di mana dia mengubah brand-nya, mengubah image-nya itu PR-nya yang bekerja gitu kan. Gimana caranya apa apa yang orang-orang pikirkan terkait Bear Brand itu bisa berubah sesuai sama keinginannya mereka. Ya udah dibikin satu acara, terus orang-orang pada datang itu tuh acaranya gratis. Karena memang kenapa saya bilang kenapa gratis? Karena memang dia pengen orang tuh jadi tahu gitu. Jadi dia bikin satu tempat-tempat foto gitu kan, di mana orang-orang tuh tahu terus dapat susu juga gitu kan. Jadi untuk mengekspresikan apa ya kebebasannya. Jadi dia istilahnya dia mau ngasih pesan bahwa orang tuh bebas ngapain aja loh, dan lo akan sehat kalau minum Bear Brand gitu. Ujung-ujungnya tetap jualan, cuma maksudnya gini, dengan cara yang sangat smooth. PR itu caranya smooth banget gitu. Ada lagi?